kamu kan kalau aku lihat kan sebelumnya pernah punya pengalaman kerja di Ernst Young gitu kan, kemudian juga pernah kerja di Sosiola gitu kan. Iya, Kenapa memutuskan untuk bikin brand sendiri, Jess? sebenarnya kan waktu itu kan memang masih kerja, kan memang kerjanya itu terakhir di Sosiola kan, jadi tuh dia beauty brand gitu, jadi lumayan kayak terpapar gitu loh setiap hari sama produk-produk beauty brand. Nah, tapi di sana waktu itu belum banyak produk lokal kan, yang pas waktu aku zamannya aku di sana itu, jadi lebih banyak tuh produk-produk luar. Kalau produk lokal pun yang gede-gede tuh kayak Wardah, kayak yang Unilever, L'Oreal punya kan gitu, jadi indie brand masih kayak belum ada lah gitu. Terus aku waktu itu tuh outing, pas banget outing di sana. Terus kulit aku tuh gosong. Jadi tuh kalau outingnya itu waktu itu Oh, kan main dari kayak siang-siang gitu loh ke jemur. Terus kan aku lumayan putih kan. Jadi kalau kayak gosong gitu tuh kelihatan. Dan aku waktu itu di sana itu marketing. Jadi tuh kayak harus ketemu tiap hari, ketemu orang bank, ketemu apa partner-partner yang lain mau kerja sama gitu. Terus aku kelopek gitu loh kayak panu. Jadi kan kalau kalau udah ya, gosong terus kelopek kembali ke kulit putih aku, jadi ininya kayak hitam terus ada yang gosong gitu. ya. Aku malu banget jadi kayak panuan. Maksudnya setiap kali Hmm, ketemu kan nggak mungkin kita jelasin saya habis outing loh gitu. habis Terus sunburn. aku terus kayak di tangannya juga kan belang sunburn gitu. Terus aku cari sama teman-teman tuh ke mall, cari ke Watson, ke Guardian, nyari produk yang buat balikin kulit belang. Nah, sampai sekarang aja tuh aku kayaknya masih belum ada produk itu. Jadi sebenarnya tercetus dari itu. Sekarang sih ada Everwhite. Dulu itu nggak ada. Jadi dari situ mikir kayak ini tuh kayak orang Indonesia sering banget kan, apalagi yang naik motor tuh kayak pakai jam tangan gitu, banyak banget yang belang, tapi nggak ada produknya buat yang ngebalikin kulit belang itu. Nah, terus juga pas lagi research gitu, memang indie brand itu hampir nggak ada. Waktu itu aku cuman ada dua brand lokal, tapi dia kayak make up gitu loh, skincare. Image-nya itu kurang bagus kalau skincare yang Indonesia punya gitu. Jadi terkesannya tuh kayak yang pakai merkuri, yang berbahaya gitu. Jadi kayak transitnya tuh nggak ada. Di situ kayak mikir, sebenarnya naif juga sih, kayak mikir kayak mau coba ngerubah image itu gitu loh, bikin suatu produk yang beauty indie brand tapi yang bisa dapetin transit dari masyarakat gitu. I see, I see. Makanya karena terkait warna kulit, makanya namanya kamu namain Everwhite gitu ya. Iya, Biar karena pertama biar kali putih bikinnya terus kan, gitu ya. iya bener, betul. I see, I see. Nah, terus sebenarnya kan kalau ini sih pengetahuanku yang terbatas aja sih. Kalau kayak skincare gitu kan ada banyak tuh tujuannya ya. Ada yang buat eh, kencengin, ada yang buat pemutih, whitening gitu kan. Ada yang buat atau maybe ngurangin berminyak gitu kan, kulit berminyak atau segala macam. Nah, itu sebenarnya yang kamu tawarkan lewat Everwhite itu memang fokusnya di katakanlah whitening atau sebenarnya kamu sediain full range, yes, untuk Iya. semua. Di awalnya itu kita keluarinnya whitening, tapi sekarang puji Tuhan sekarang udah kayak hampir 60 SKU gitu kita punya. Jadi full range Wow. sih. Jadi kayak yang jerawatan kita juga punya produknya. Ini aku juga baru launching anti aging. Gitu kan, Oh, sebelumnya wow, oke. Everwhite kan teenager kan, kayak anak muda lah gitu, tapi ternyata kebutuhan tuh banyak banget yang request kayak kalau saya di atas 40 pakai apa ya? Yang saya buat mama saya pakai apa gitu. Jadi kita juga baru keluarin produk anti aging gitu. I see, I see, I see. Nggak usah buat orang tua juga, buat generasi kita juga udah mulai concern kayaknya dengan, ya aduh udah mulai muncul keriput gitu kan. Kita juga udah Iya, mulai, bener-bener. Sebenarnya tuh nggak perlu tunggu keriput baru pakai produk anti aging tahu. Kalau misalkan justru harusnya kita umur, pencegahan ya. iya, biar nanti teman-teman udah mulai keriput kita masih belum gitu. Betul, betul, betul. I see, I see. Nah, eh, kalau di persaingan tadi kan kamu bilang pas kamu mulai itu eh, kamu satu-satunya atau mungkin masih sangat sedikit lah brand indie lokal gitu kan. Nah itu tantangannya apa tuh, Jess? Aku sih bayangin kalau aku disuruh bikin beauty brand gitu ya, eh, itu bikinnya gimana ya gitu kan. Kayak kayak produknya tuh bikinnya pakai apa ya? Nggak kebayang aja gitu. Dulu tuh mulainya gimana ya, Jess?
Dulu mulainya itu sebenarnya kan memang kalau produk-produk beauty aku kan lumayan suka juga, terus memang di tempat kerja dulu kan memang sering beli kan, maksudnya kan tahu nih ada produk baru ini dari lu ada Korea dari mana gitu, jadi sering kayak tester-testerin produk luar negeri juga. Terus kebetulan aku dapat partner itu orang biotek, jadi dia orang biologi, Oh, jadi oke. dia lumayan ngerti gitu loh kayak tentang ini dicampur ini yang bagus apa kayak gitu-gitu. Jadi lumayan sih kerja sama partner aku, dia yang kayak ini bikin produknya nanti sampling bareng kayak gitu. Jadi awal mulanya kayak gitu. Tetap sih maksudnya tetap kayak benchmarknya kita lihat produk Amerika, produk Korea gitu dilihat gitu. Maksudnya mereka pakai zat apa sih yang bagus, terus teksturnya kayak gimana kayak gitu. I see, I see. Jadi produk development-nya itu di partnermu itu ya, di riset untuk yang produk barunya, katakanlah tadi kan kamu mau keluarin anti-aging, mau yang produk lain gitu ya. Iya, iya. Bareng-bareng sih, tapi kan kalau aku kan nggak gitu yang benar-benar ngerti banget kan, karena kan bukan orang, aku kan lebih ke marketing, lebih ke finance gitu. Kalau dia lebih ke produknya gitu. Jadi enak sih kalau punya partner kayak gitu, karena kan sebenarnya kita benar-benar nggak ngerti kan kalau yang nggak di dunia itu Betul. gitu. Jadi even kita bikin ke pabrik pun, pabrik kita cuma bisa bilang mau bikin whitening dong, tapi kan nggak tahu tuh isinya apa gitu. Tapi kalau misalkan kita Betul. ngerti, lebih pede juga jualannya, terus kita juga lebih tahu kan kita pengen masukin apa di dalamnya gitu. I see, I see, I see. Nah, ngomong-ngomong soal pabrik ya, ini Everwhite itu apakah diproduksi di lokal atau kayak gimana aja? Produksinya kita masih di lokal, tapi kebanyakan tuh ingredientnya itu kita masih impor karena memang Indonesia itu belum bisa Oke. ngasilin ingredient-ingredient yang hits-hits gitu. Jadi kita masih impor, cuman kita produksi lokal, murni produksi Indonesia. I see, I see, I see. Nah, mengenai mengenai kayak ingredient gitu nih, Jess. Kan kalau aku sih ngeliatin my wife gitu ya kan kan suka ada kayak tren-tren sekarang nih apa skincare itu yang bahannya itu buat buat aku sih lumayan unik ya. Ada yang sekresi dari snail lah, ada yang bahannya dari green tea lah, ada yang bahannya dari apalah gitu kan. Nah, yang pokoknya berbasis bahan-bahan yang organik, yang non kimia lah gitu kan. Itu nah, apalagi kan kayaknya tuh banyak yang dari Korea juga ya yang kayak gitu-gitu ya. Nah, menurut kamu gimana tuh? Apakah itu something yang buat buat pengguna itu ngaruh gitu atau kayak gimana gitu? Kalau menurutku itu kan sebenarnya kalau kayak gitu kan namanya zat aktif kan, itu yang bisa menghasilkan fungsi lah. Nah itu sebenarnya buat kulit kayak kita, maksudnya setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kayak ada yang cocok pakai snail, ada yang enggak. Ada yang cocok kalau aku punya tuh pakai niacinamide, ada yang cocok, ada yang enggak. Ada yang cocok vitamin C, ada yang enggak. Jadi sebenarnya tuh lebih ke cocok-cocokan sih kalau misalkan skincare Ah, gitu. Nah tapi kalau misalkan Everett sendiri kan kiblatnya ke Korea. Kita memang ngikutin sih. Jadi kalau Korea lagi hits apa, kemarin tuh lagi hits centella kan, centella acetica yang iya. daun itu. Nah, itu kita juga buat kayak gitu. Jadi kita percaya semua zat aktif tuh ada fungsinya bagus, tapi iya beda-beda. Kalau misalkan ada yang nggak cocok, dia pasti alergi, dia nggak bisa pakai produknya gitu. Jadi menurutku sih Ujung-ujungnya ya, pasti ada fungsinya masing-masing gitu, ada kekuatannya masing-masing, tapi ya balik lagi ke muka orangnya, kulitnya dia cocok apa enggak gitu. I see, I see, I see. Nah Kamu kan skincarean kalau juga kayak nggak? aku aku males sih sebetulnya sih. Jadi yang paling basic cleansing aja sih. Iya, biasa cowok gitu ya. Tapi kayak iya, tapi kayak mesti perlu nih buat anti aging nih. Soalnya udah mulai muncul kayak keriput-keriput gitu. Bener banget. Kadang tuh Nah, bukannya cowok centil-centil gitu ya pakai skincare, tapi tuh kayak udah harus gitu loh. Maksudnya meskipun cowok kan emang sih nggak perlu yang kayak makeup gitu, tapi kayak kalau kulitnya kusem kan, maksudnya ketemu orang juga nggak enak kan. Maksudnya kalau kayak kulitnya betul. glowing gitu, ketemu orang jadi lebih pede juga. Betul, betul. Nah, kita kan kemarin kita ngomongin bahwa actually kita ini bidangnya sama, Jess. Kita kan ngomongin investment gitu kan. Iya, Kalau kamu investing di diri kita sendiri gitu kan, lewat penampilan yang nantinya bisa meningkatkan PD, kan kalau orang PD bisa datengin banyak peluang gitu kan. Kalau aku iya. tuh kan bergeraknya di bidang investasi yang beneran real barangnya ada gitu kan, emas gitu kan. Tapi kan kita sebenarnya sama-sama gitu loh, investasi gitu. Iya, thank you loh kemarin udah support Everett juga kan dengan voucher. Mungkin yang join di sini ada nih yang dapat vouchernya. Junior dari Laku Emas. Boleh dong Junior ceritain dikit.
Soalnya aku ngerasa sendiri ya, waktu aku pegawai kantoran dulunya kan, jadi buat bisnis itu pasti butuh modal yang lumayan kan, nggak yang kayak cuman berapa ratus ribu, berapa juta doang, bahkan harus puluhan juta lah paling dikit gitu kan. Nah itu aku juga bersyukur banget karena aku tuh nabung dari gaji aku. Kalau misalkan aku nggak nabung, mungkin pas ada kesempatan pengen bikin nggak punya duit kan. Terus kalau nggak punya, iya susah gitu loh. Tapi karena aku dulu nabung, pas ada kesempatan aku punya uang, punya modal buat yang cukup buat invest gitu, buat bikin bisnis ini gitu. Jadi menurut aku penting banget sih kayak nabung atau investasi gitu. Boleh nggak ceritain Betul, kayak yang betul. kamu di kamu Boleh, gimana? boleh. Kalau pengalamanku sebetulnya garis besarnya sama dengan pengalamanmu, Jess. Tadi kan kamu bilang kamu cari partner yang ngerti dengan technical, bagaimana cara membuat sebuah produk beauty gitu kan. Kalau aku kaitanku karena aku itu terkait dengan emas, kemudian terkait dengan digital, pakai aplikasi, tentu aku mencari partner-partner yang mengerti tentang emas, mengerti tentang investasi, dan juga ada partner yang menguasai di pengembangan sistemnya, aplikasinya, kemudian back end-nya, jaringannya, segala macam untuk kita. Karena kan I think background kita sama kan, kita kan orang bisnis ya, saya kan background-nya akuntansi gitu kan. Jadi tentu nggak punya background bikin software, bikin sistem. Nah itu kita ajak partner, tim yang memang saling melengkapi gitu kan. Nah setelah itu, setelah timnya ada solid, kita bekerja untuk mencapai satu tujuan gitu kan. Kalau kamu tujuannya itu untuk mengembangkan brand yang dipakai oleh banyak orang gitu kan, yang bisa memecahkan masalah banyak orang, sama kita juga. Jadi kalau di emas, tantangan kita kan bagaimana kita mengedukasi orang bahwa emas itu kan mungkin identik dengan orang tua kita atau kakek kita, nenek kita gitu kan. Ini kita mengedukasi orang bahwa generasi milenial atau generasi Z itu juga bisa beli emas dengan cara yang nggak harus eh, megangin fisik seperti orang tua kita gitu kan. Kan mungkin Ya, tantangan orang beli emas kan harus simpen fisiknya itu, takut hilang kan, takut hilang, bener. kemudian repot simpennya. Makanya kita melakukannya itu dengan aplikasi, dan bukan berarti emasnya itu nggak bisa diambil, tetap bisa diambil, cuma kan kalau butuh aja diambil untuk dijual misalnya kan. Tapi kalau lagi nggak butuh, ngapain juga dipegangin itu emas kan. Jadi takutnya nanti hilang atau kenapa-napa gitu kan. Sebenarnya Bener gitu bener. sih. Kita I think untuk semua bisnis awalnya itu sama sih, kita berusaha untuk memecahkan masalah ya kan. Kemudian Ya, kita bangun tim yang solid dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan kita itu gitu. sip. Tuh teman-teman kalau yang mau nabung boleh tuh di laku emas. Itu paling dikit berapa sih baru bisa nabung di situ? 50.000 udah bisa. Jadi 50.000 udah eh, bisa. betul. Nah, cuma kalau untuk mulai mengambil 1 gram, kan 1 gram itu saat ini 1 juta ya. Berarti harus Iya, 20 kali 50.000 untuk bisa iya. dapetin 1 gram. Kayak Oke gitu. banget sih itu, ngebantu banget buat kayak yang pengen nabung kan, tapi kayak bingung nabung di mana. Soalnya aku ngerasa banget kalau duit yang nganggur gitu di tabungan atau nggak di dompet pasti habis. Betul, betul Pasti banget. kebeli apa gitu kan. Iya. Yang eh, disisihin. sisihin buat beli beauty ya, beli Apple White, dan juga buat Betul. beli emas ya gitu ya. Betul, betul. Nah, just balik ke tadi backgroundmu kan. Kan tadi kamu bilang you itu backgroundmu itu strong di marketing gitu kan. Eh, dan kita juga melihat bahwa kayak Everwhite itu banyak banget pakai public figure gitu loh, kayak wah hampir semua public figure di Indonesia yang punya fanbase yang sangat banyak itu pernah pakai Everwhite deh kayaknya. Nah itu kayak gimana tuh? Apakah memang strategi utama kamu menggunakan public figure gitu? Kalau di Everwhite sih iya, karena kita kan bergerak tuh awal aku di online kan, jadi gedenya itu di online. Kalau di online pasti marketingnya paling cuma itu kan yang bisa dilakuin gitu loh, kayak endorsement, terus juga kita kasih produk nanti di review gitu. Dan puji Tuhannya memang banyak yang cocok sama produknya Everwhite, soalnya meskipun kita endorse, tapi kalau produknya itu jelek atau nggak cocok, dia juga pasti nolak gitu artisnya gitu. Jadi puji Tuhan Everwhite banyak yang cocok, jadi mereka bisa terus bantuin kita, support kita juga I gitu. see, I see, I see. Eh kan kalau kalau kita lihat, eh,
Kemudian juga di Shopee kan kemarin kayak lagi dari festival 10-10 gitu kan. Everwhere itu kan menjadi salah satu brand yang paling top, kemudian bisa bersaing dengan brand-brand yang multinasional gitu kan. Kalau menurutmu sendiri itu kunci suksesnya itu apa aja sampai kamu bisa diterima oleh sebegitu banyak orang? Iya. Sebenarnya yang pasti produknya sendiri sih. Produk itu kan kita kan jualannya produk kan, bukan yang cuma jual brand-brand doang gitu. Jadi menurut aku tuh memang kualitas produknya sendiri itu harus yang bagus, at least setara lah sama brand-brand di luar negeri kalau kita mau bersaing gitu. Jadi menurutku memang dari kualitasnya produk itu sendiri, kemudian gimana caranya untuk meyakinkan juga masyarakat kalau produk ini nggak kalah bagus daripada produk luar negeri gitu. Itu sih yang cita-cita naif, tapi akhirnya tercapai kan. Maksudnya dengan yang dulu nih aku rintis bersama brand-brand lokal yang lain yang muncul di eranya aku dulu, itu sekarang kita berhasil sih menurut aku, karena sekarang indie brand itu lumayan dipercaya kan. Banyak banget brand-brand lokal yang baru pun mereka yang sekarang bikin mungkin lebih gampang masuknya, karena kan nggak perlu edukasi, nggak perlu dapetin trusted dari masyarakat lagi, karena masyarakat sekarang udah percaya sama produk lokal. I see, I see, I see. I see. Dan mengenai harganya sendiri gimana, Jess? Apakah betul gitu bahwa produk-produk yang luar negeri impor itu lebih mahal dan produk lokal pasti lebih murah atau gimana, Jess? Menurutku itu sebenarnya kayak produk Korea kan nggak yang mahal-mahal banget kan, ada juga produk Korea yang 100 ribuan gitu, tapi menurutku mungkin kenapa di sini tuh mahal karena mungkin kayak harus ada biaya kirim dari sana ke sini, terus juga harus bayar apa kayak importnya gitu kan, ada kayak tax-taxnya dan lain-lain, pajaknya. Terus juga menurutku biaya kalau kayak di Korea atau di Amerika gitu, biaya UMR di sana kan mahal kan, makanya produknya itu sendiri nggak bisa dijual mungkin murah banget gitu. Kalau misalkan kita yang kayak Everwet gini bisa jual harga terjangkau, karena kan kita bikin di sini kan, kita bikin di sini nggak ada cost yang pajak luar negeri, kita juga nggak ada ongkos kirim, jadi benar-benar murni beli di sini. HPP-nya juga nggak terlalu mahal, dan Everwet sendiri kebetulan bikinnya langsung banyak, jadi bisa dapat harga yang lebih murah. Jadi kita bisa jual dengan harga yang terjangkau ke masyarakat, gitu sih. Oke, 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 oke. Nah, kalau di tengah kondisi pandemi seperti ini gimana, Jess? Kalau kamu melihat bisnis beauty gitu ya, skincare khususnya. Kalau menurutku kayaknya meningkat ya, soalnya kayaknya karena mungkin orang di rumah lebih aware buat pakai skincare dan lebih banyak waktu kayaknya, Hmm, karena I di see. rumah Jadi mungkin terus kayak juga WFH kan. jadi banyak online shopping juga ya, Benar benar benar, buka aku juga sih. e-commerce. I Benar see. benar. Sebenarnya sama sih di kita juga selama pandemi ini investasi meningkat banget karena terus juga harga emas ya unfortunately harga emas biasanya naik kalau kondisi lagi nggak bagus gitu dan di saat seperti ini harga emas justru naik gitu tinggi. Jadi orang yang mungkin sebelum pandemi udah rajin beli emas gitu ya, sekarang udah harganya udah naik banyak sih, udah lebih dari 40%-an untungnya gitu. Iya sih, aku tahu sih Mas Kayak parah gitu. banget tuh kayaknya, yang punya dulu kayaknya sekarang kalau ngejual udah langsung cuan Betul, banget ya. betul. Karena di saat saham turun ya kan dibandingin sebelum pandemi itu kan saham turunnya banyak tuh. Benar-benar. Eh, Kalau emas justru malah malah naik sih actually. Iya, benar banget. Sebenarnya oke banget sih investasi emas, soalnya kayak dari zaman dulu kayak mama aku juga kan kalau ada uang lebih pasti dia kayak beli emas. Cuman bener banget sih kamu, kalau soalnya kan nyimpen kan, kalau misalnya kita beli kita nyimpen di rumah kan, kayak repot banget gitu loh. Iya betul dan itu kan makanya itu yang menyebabkan emas itu kadang-kadang ada stigma, aduh itu kan investasinya orang tua gue gitu kan. Iya. Itu yang actually pengen kita ubah bahwa kita itu juga digital loh gitu kan. Konsepnya itu kan teman-teman bisa beli emas dikit-dikit, dititip dulu di kita, nanti ngambilnya nanti kalau udah 1 gram, 2 gram, ya, jadi dititip lah gitu kan. Ngapain juga emas dipegangin gitu kan selama kita sistemnya terpercaya, diakui oleh regulasi gitu kan. Actually sangat aman menyimpan di kita dan kita kan bagian dari toko emas perhiasan nomor satu di Indonesia. Kalau kalau kamu tahu Frank Co, Ya kita tahu. itu satu grup dengan Frank Co gitu. Jadi Oh, secara isi. secara reputasi ya oke lah harusnya.
Ini banyak nih yang tanya gimana tips investasi emas agar aman. Amankah investasi lewat online? Aman banget nih, kalian bisa cek di lakuemas.com. Iya, thank you, thank you. Kita boleh sambil bacain kali ya beberapa Ya, pertanyaan yang masuk ya. Em, Bener gak sih penjualan skincare saat pandemi meningkat? Dan yang meningkat itu apakah skincare atau makeup juga? kalau di aku skincare sih. Soalnya kayaknya makeup lagi WFA gini kayaknya nggak gitu pakai kan. Kalau skincare mungkin karena banyak waktu di rumah juga jadi punya banyak waktu buat ngerawat kulit gitu. Jadi di aku lumayan meningkat dan bahkan kita di selama pandemi ini terus keluarin produk baru sih. Masih tetap on track gitu loh, nggak diundur gitu. I see, I see. Kalau Everwhite, apakah ada rencana untuk masuk ke kosmetik atau akan skincare aja fokusnya? Kita udah ada sih kosmetik udah masuk, tapi masih yang basic Oh, ya, udah. bukan yang profesional, cuman yang kayak lipstick terus kayak eyeliner gitu-gitu doang, yang basic sih, bedak. Nggak pengen sih bikin yang jadi makeup profesional, tapi lebih yang kayak basic-basicnya aja, yang kayak buat daily lah, buat daily gitu. Kita punya kok. I see, I see. Everwhite apakah bisa untuk kulit sensitif? Bisa dong. Everett bisa buat semua jenis kulit. Bisa Semua konsultasi jenis juga kulit. ke admin kalau misalkan kamu kayak sensitif atau kamu kayak pengen ceritain dulu masalah kulit kamu, bisa chat ke admin kita, nanti kita kasih solusinya lebih bagus pakai produknya yang mana gitu. I see, I see. Kalau misalnya sebelumnya pakai produk lain, untuk pakai Everwhite baiknya jeda berapa lama ya? Kalau produknya itu produk dokter atau krim-krim yang keras, itu harus 2 minggu kamu harus stop, nggak pakai apa-apa, baru boleh pakai skincare Everwhite atau merek lain. Jadi kalau yang bekas pakai krim dokter itu harus benar-benar 2 minggu, jangan pakai apa-apa dulu. Tapi kalau krim-krim yang biasa yang dijual di drugstore, yang dijual kayak di Watson, Guardian kayak gitu, itu kan yang produknya nggak keras karena Bipom kan. Jadi itu nggak apa-apa sih, boleh kayak 2-3 hari stop, terus baru pakai Everwhite, itu nggak apa-apa. I see, I see. Terus apakah Everwhite bisa dipakai oleh cowok? Bisa banget Everwhite, Tertarik juga. meskipun ada yang nggak warnanya pinky gitu kan, yang buat whiteningnya, tapi itu bisa banget dipakai cewek cowok karena sebenarnya tuh mirip-mirip aja. Cuman kalau kulit cowok itu biasa lebih berminyak daripada kulit cewek. Sama kalau cewek itu kan udah biasa pakai skincare kan, jadi tuh kalau kandungan yang nggak tinggi tuh dia kayaknya efeknya kurang nampol gitu. Sedangkan kalau cowok jarang biasa pakai yang nggak yang perlu tinggi-tinggi banget udah kelihatan cerahnya gitu. Jadi Everwhite tuh Ah, I bisa dibuat see. cewek buat cowok. I see, I see. Tapi bukan artinya kamu akan bikin Everwhite Man gitu, kayak gitu. Mungkin itu soon ya nanti, tapi belum sih. I see, I see. Terus apakah ada rencana bikin untuk perawatan rambut? Kalau sampai sekarang sih belum ada rencana, tapi kalau bikin pun kayaknya nggak mungkin namanya Everwhite deh. Nanti nanti Karena pasti beda ya. image-nya kayak wah rambutnya jadi putih nih nanti. Jadi putih, ubanan, Ya, gawat. Iya, betul. enggak deh kayaknya, nanti pasti bikin merek lagi. Mungkin Everblack gitu Terus ya. Everblack. Buat mengatasi yang ubanan. Oke, Iya. boleh juga tuh. Boleh. Terus Everwhite ini bikin ketergantungan gak Kak? Nah ini saya ngerti nih, karena gue dulu terutama waktu teenager nih, waktu masih ABG, jerawatan, terus pakai satu produk skincare, kalau kita berhenti pakai, dia jerawatnya balik gitu loh. Selama pakai sih kayaknya ampuh gitu, hilang semua. Tapi begitu stop, jerawatnya balik. Mungkin ini maksudnya kali ya, apakah bikin ketergantungan? Iya, kalau Everett itu nggak bikin ketergantungan karena kita pilih zat-zatnya itu yang memang aman dan ringan ya, dipakai sehari-hari. Biasanya yang kalau ketergantungan itu tuh setahu aku ya di dalamnya itu biasa ada HQ. HQ itu hydroquinone atau merkuri atau turunannya gitu. Jadi Oh, nggak wow. bagus buat kulit gitu. Nah tapi menurutku yang namanya ketergantungan itu bukan berarti kayak misalkan lepas Everwhite nih bagus-bagus aja, tapi kayak pakai 2-3 bulan kok kulit aku hitam balik lagi kusem ya kayak gitu. Nah, itu harus dilihat juga sih, maksudnya dia tetap perawatan apa enggak, karena meskipun udah kayak kulitnya udah glowing, udah bagus, tapi kan tiap hari kita keluar rumah, kita kena polusi, kita kena debu, kita Nah, kena matahari. Terus bahkan katanya tuh ini yang kayak di laptop atau HP aja tuh keluarin blue light itu loh, itu juga blue katanya tuh light ya. bikin kulit tuh juga jadi sedikit rusak lah jaringannya gitu. Jadi menurutku namanya skincare kan care itu perawatan, itu kayak seumur hidup sih. Jadi memang Everett nggak
ketergantungan, tapi bukan berarti kamu nggak rawat kulit kamu, karena kan kamu tiap hari tetap juga ngelihat laptop, ngelihat HP, terus juga keluar kan kena polusi, apalagi di Indonesia tuh polusinya tinggi banget. Jadi butuh banget sih memang skincare. Jadi actually it's a habit ya. Eh, Maksudnya kita jangan karena kita udah pakai sekali, terus kita beranggapan, oh semua masalah kulit saya akan hilang terus. Iya, Itu adalah habit ya, habit yang harus bener. kita jaga. Kayak misalnya untuk selalu cuci muka setiap hari gitu kan, kalau habis keluar rumah Betul, segala macam, kemudian pakai betul. rangkaian produknya gitu kan. Oke. Sebenarnya sama sih kayak investasi juga gitu kan. Kayak yang kita coba edukasi konsumen kan sebetulnya investasi itu terutama emas ya. Mungkin kalau instrumen yang lain bisa beda. Tapi kalau emas itu yang kita coba edukasi adalah habit gitu loh. Dikit-dikit nggak apa-apa. 50.000, 50.000 kayak yang tadi kita bahas bahwa setiap kali nabung itu 50.000, 20 kali nabung rutin itu bisa dapat 1 gram gitu kan, bisa ditukerin jadi logam mulia 1 gram gitu. Yang penting adalah disiplin gitu kan. Dan Betul, kalau betul. kita beli emas gitu kan, itu kan terbukti bahwa harganya itu susah jatuhnya lah. Saya nggak bilang harganya nggak mungkin turun ya, harga mah naik turun. Cuma kalau untuk bisa dibilang, oh harganya langsung nyungsep 40% dalam seminggu, itu nggak mungkin tuh kalau emas karakternya bukan kayak gitu. Kurang lebih Benar, benar, begitu benar. deh. Ini mungkin Benar untuk sih menjawab sama. pertanyaan, betul betul. Untuk menjawab pertanyaan kayak investasi emas itu kayak gimana sih online gitu kan, aman gak sih? Nah kalau aman apa enggak, lihat yang pertama lihat siapa di belakang si provider itu gitu kan. Kalau saya sih nggak ngomong untuk platform lain, tapi kalau untuk kita sendiri, yang kayak tadi saya bilang, grup kita udah ada di Indonesia 20 tahun lebih, tokonya ada di mana-mana. Jadi kita kalau soal trust itu adalah sesuatu yang sangat kita jaga, reputasi gitu. Dan kita mengadakan layanan ini, kalau kamu misalnya di Jakarta, kamu bisa ngambil emasmu di semua kota di Indonesia yang ada toko-toko kita gitu. Jadi kamu lagi di Surabaya, kamu pengen ambil logam mulianya, kamu tinggal datang ke toko yang ada di Surabaya, kamu ambil, tukerin saldo emasmu jadi logam mulia gitu. Kemudahan itu yang kita tawarin ke konsumen. Jadi nggak takut ya, nggak takut kayak di online terus nanti gimana ambil barangnya segala macam. Tapi kan udah ada toko-tokonya di seluruh Indonesia, jadi nggak perlu Betul. takut buat kayak uangnya hilang gitu kan. Karena kan banyak banget yang mereka yang kayak takut kan kalau di online kayak nanti wah nanti uangnya hilang dan lain-lain gitu. Tapi Lanjutannya nggak, bagaimana gitu kan? iya, Nanti mau jual nggak bisa gitu, atau mau iya, diambilnya gimana gitu, betul betul. Dan nggak ada biaya penyimpanan, bahkan ada yang nanya nggak ada biaya penyimpanan. Kalau wow, terus bahkan ada yang nanya lagi, ya. waktu yang tepat untuk invest, oh itu yang penting disiplin, nggak perlu langsung besar, tapi disiplin rutin sedikit-dikit beli emas gitu. Betul, betul. Jadi uh, sama lah kayak skincare gitu kan, yang penting rutin pakainya gitu kan, setiap bulan jangan lupa, jangan malas gitu kan. Nanti Bener. kita Harus efeknya kita komitmen sih. rasakan gitu. Efeknya kita rasakan jangka panjang gitu kan. Betul. I Bener banget. see. Nah, terus ada yang nanya nih, Everwhite kan ada buka di Singapura, masuk ke Singapura. Memang sebetulnya visi kakak terhadap Everwhite dan cita-cita terhadap Everwhite yang belum kesampaian itu apa sih? Yang belum kesampaian visinya itu sebenarnya kan dulu cita-cita naif kan yang kayak ngerubah image gitu kalau brand lokal Indonesia itu bisa terpercaya, bisa trusted kayak brand-brand luar negeri. Nah, sekarang itu mostly itu udah kecapai karena kan brand ini sekarang udah lumayan dipercaya juga sama masyarakat. Yang cita-cita yang belum tercapai dari Everone itu kita pengen jadiin Opa Korea brand ambassador Everwine. Mungkin itu cita-cita Oh, aku. Karena aku suka hey, banget ya nonton Korea kan, aku suka banget ya. Dan Everett kan memang kiblatnya fun gitu kayak yang Korean drama gitu, jadi itu sih yang belum tercapai dan itu memang mimpi aku ke depannya gitu, moga-moga ya. amin. Nah itu tren tuh kalau kita bahas soal ini deh ya, apa endorser, apa influencer atau public Ya, figure gitu ya. Kalau kalau dulu kan kayak di kita boy band, maksudnya di Korea muncul boy band, di Indonesia juga muncul boy band gitu kan. Tapi itu kayak 10 tahun yang lalu I see. maybe gitu kan. Kalau sekarang kayaknya trennya boy bandnya Korea Pokoknya sendiri yang masuk healthy ke Indo healthy gitu. healthy lifestyle Nah, ya, ya, yang ujungnya akhirnya ke trans
ngapain lagi gue mengidolakan yang nanggung gitu, boyband Indo gitu kan, dengan langsung mengidolakan boyband Koreanya aja gitu kan. I see. Iya bener I think kan banget, apalagi kalau sekarang Mas ini kan kita tambah ngomongin soal WFH healthier kan. lifestyle Jadi ya, I kayak think kalau lagi udah selesai kerja di your malam, aku value tuh pasti tuh proposition kayak ya, your company value refreshingnya apa? proposition itu Kalau kena dulu kan banget bisa di ke mall kalangan kan, kayak ketemu I can temen, say makan, millennials gitu, yang hidup nonton di kota bioskop. besar, Sekarang yang bener-bener gaya nggak ada hidupnya buat ya refreshing. we know Dan lah aku jadinya tuh kurang ketagihan sehat, Netflix kurang kan, banyak ada film gerak, Korea apa, makanan nonton makanan serial, ya habis ganti film lagi, macam-macam, ganti film makan lagi. enak lah, Jadi kayak makan enak yang nggak sehat gitu terus kan. di film itu kan Jadi kayak gue rasa terlalu kena banget nih. sweet Nah, cuma banget kan kan, masalahnya dia tuh sekarang kayaknya tuh kita ke bawah bicara suasana tentang dan memang pandemi. ganteng-ganteng cowoknya Nah, gitu loh. Jadi and kayaknya then orang mesti itu deh jadi prioritizing mimpi dan cita-cita. pengeluaran apa segala macam gitu I kan. see, I see. Nah, itu Nah kalau menurut gimana lu tuh? sendiri Kalau nih, lu ngelihatnya kalau untuk apakah endorser sendiri lu terdampak udah gitu siap belum sih kita untuk endorser gimana ya? Maksudnya cowok? kayak gue nih, gue as I a think kalau di Korea itu udah milenial yang hidup di kota wajar banget besar, kan kayak beauty di endorse sama cowok. mungkin gue akan Tapi kalau di Indo I don't kayak know, lu udah siap mengurangi belum kayak alokasi jadi belanja yang untuk jadi yang figurnya itu cowok hal-hal gitu. yang Everett bisa punya ntar loh dulu deh brand gitu kan. ambassadornya cowok namanya Nah, kalau lu Michael. ngeliatnya gimana tuh? Dia boyband juga. Oke. Boybandnya Indo. Kita punya juga namanya Michael. Dan itu memang dia sendiri bilang memang dia cocok kan. Jadi kayak kita tuh kemarin ambasadorin dia tuh 1 tahun, terus udah lewat kita perpanjang lagi karena dia suka sama produknya. Jadi karena dia suka dan dia pakai, dia bilang dia juga pede buat kayak kasih tahu ke follower dia gitu kalau memang Everett ini bagus gitu. Soalnya kita udah punya rangkaiannya kan semua kan, gak cuma yang brightening, mungkin cowok yang punya masalah jerawat kita punya juga gitu, dan packagingnya yang kalau jerawat udah nggak tinggi-tinggi lagi. I see, betul. Jadi untuk si public figure ini kalian itu ya, berarti ada yang tipenya ambasador, ada yang kalian memang mereka cobain produknya dan suka, kemudian mereka endorse sendiri gitu ya? Iya betul. Kalau ambasador kan kontrak kan, setahun gitu, 2 tahun. Oke. Ada berapa banyak tuh ambasador yang kalian pakai? Everett lumayan banyak sih kalau ambasadornya. Banyak ya? Lumayan sih, kayaknya ada 5 ya atau 6. Oh wow, ya. I see. Kemudian coba ya, kalau Everett, apakah ini ada yang nanya lagi, apakah ada rencana untuk bikin toko like offline aja ya? Iya. Sebenarnya kalau toko itu kan harus aku punya produknya banyak kan, sedangkan aku sekarang baru ada 60 SKU. Mungkin itu masih kurang kalau buat toko. Jadi nanti tokonya tuh kosong gitu loh. Jadi aku kan gue lihat kalian ada inisiatif untuk bikin itu ya, dipanggil ke rumah ya, instructor coachnya itu dipanggil ke rumah ya. Nah itu terus gimana? Juga ke Transmart, ke Century kayak gitu. Jadi lebih kayak gitu dulu. Soalnya kalau langsung buka toko pasti kosong gitu loh, karena produknya masih dikit. Jadi aku harus keluarin lebih banyak lagi. Mungkin nanti di atas 100 baru aku mikir kayak butuh nggak ya bikin toko gitu. I see. Kayak gue pernah lihat tuh di kota Casablanca ya, waktu itu kayak ada booth-boothnya Everett gitu kan. Iya, jadi lebih kayak booth gitu loh, lebih kayak island gitu, dan masuk kayak sekarang Sociolo tuh udah mulai buka offline store kan, banyak, dan itu kan Everett juga ada di sana. Jadi meskipun Everett nggak buka toko, tapi kalian juga bisa beli di toko-toko kosmetik yang kayak Sociola, Century gitu. Oke, bisa dibeli di Sociola ya, di tokonya ya. I see. Tuh ada yang nanya, sebutin coba brand ambasadornya. Ambasadornya ada Giselle, terus ada juga Michael yang tadi aku bilang, ada Hanyura, terus ada juga Michi, Cimici, terus ada juga Mbak Inul, betul. Memang nggak kerasa ini ya udah 6 bulan gitu kan, semua ditutup dan itu deh, belum ada tanda-tanda masih diperpanjang terus kan PSBB-nya situasinya. I see. Dan biasanya yang ambasador kita tuh kita kayak panjang gitu loh, jadi nggak cuman yang kayak setahun kayak gitu, kayak Cigisel tuh udah hampir 3 tahun. Jadi memang karena suka, merekanya juga mau untuk promosiin, dan mereka seneng banget gitu lanjut lagi sama Everwhite. Terus ada inovasi apa lagi bro yang kalian keluarkan selama masa-masa kayak gini? Saya jadi tertarik, kan tadi kamu bilang datang ke rumah, kamu kemudian punya 60, online ya. 60 SKU ya saat ini, dan kamu punya rencana kalau jual sayur ya. Buat PD grocery ya gitu kan. Nah setiap kali ada produk baru itu kamu ada itu nggak sih? Maksudnya ada kan I think
dan teman-teman yang sahabat Everwhite yang di sini pada bilang wah Everwhite bagus nih, cocok segala macam. Nah itu sebelum kamu ngeluarin produk Oke. itu kamu cobain dulu ke nggak tahu ke dirimu sendiri atau ke teman-teman kamu atau ke karyawan atau Oke. buat pastiin nih kalau kita lempar beneran beneran disukai orang, Oke. cocok sama orang-orang dan orang suka gitu beli gitu. Iya. Biasanya yang pasti aku sendiri cobain karena aku tuh merasa kulit aku tuh memang sensitif banget kan. Jadi kalau aku kayak pakai produk yang enggak intinya yang keras atau gimana, kulit aku tuh langsung kayak beruntusan gitu, langsung kayak merah-merah, kulitnya merah segala macam. Jadi kalau udah lolos dari aku, berarti itu aku udah pede buat lepas ke pasaran. Tapi kan nggak mungkin cuma satu orang doang kan. Jadi aku juga tes ke saudara-saudara, ke teman-teman juga yang cewek-cewek gitu buat cobain. Dan biasanya tuh kayak 1 bulan gitu loh mereka pakai, aku foto kan. Nanti setelah itu ada perubahan apa enggak dalam 1 bulan. I see. Terus tapi dia akan coaching tentang basket atau tentang oke. I see. Ke negara lain, kenapa ke Korea? Dan kalau misalnya kiblat berarti lo lagi testing Lakers bukan lagi apakah Everwhite akan lo lagi testing itu berarti ya masuk ke digital content berarti ya Koreanya gitu. Iya. Everett itu memang lahir itu kan 4 tahun yang lalu di mana K-pop itu lagi booming-boomingnya. Jadi itu kayak si Lee Min Ho dan lain-lain tuh lagi booming-booming. Dulu apa ya boybandnya kayaknya bukan BTS deh, aku lupa. Big Bang. Apa ya? Iya, kayak gitu. Dulu tuh lagi booming kayak gitu dan dulu tuh memang gara-gara mereka booming, jadi produk yang skincare dan make up yang paling booming tuh dulu dari Korea. Makanya kenapa Everwhite ambil kiblatnya di Korea itu. Nah, tapi sekarang ini Everwhite ini bukan mengambil kiblat lain Korea lagi karena Everwhite ini udah punya jati diri sendiri. Jadi Everwhite itu sekarang bukan lagi ngelihat ke Korea, tapi kita memang udah punya jati diri sebagai Everwhite. Nah, jadi kalau mau kita nanti bicara Amerika soal yang booming, konsumen mau lu yang sendiri, Jeff, Korea lagi booming, itu Jepang lagi booming, kebanyakan Everwhite akan profilnya kayak tetap gimana di sih, sini Jeff? karena Apakah sekarang ya Everwhite secara demografis Everwhite lebih gitu, bukan yang banyak ngikut-ikutin lagi cowok, gitu. lebih banyak Cuman cewek, memang kemudian dari awalnya kita sisi ngelihatnya sosial tuh ekonomi dari status lebih banyak produk-produk yang Korea. A Kita atau juga B? ngambil zat aktifnya Kira-kira itu kayak kita gimana, update Jeff, dari konsumennya, Jeff? yang Korea karena Korea itu kan memang booming banget kan. Jadi memang kita percaya juga lah zat-zat aktif yang dia pakai itu memang bagus gitu. Jadi memang kita ngelihat look up-nya tuh ke produk-produk beauty di sana untuk kandungan, untuk kayak uniknya dari produk. Kayak misalkan dulu cuma ada toner kan, sekarang udah ada essence gitu. Dan bahkan bingung kayak dulu awal-awal apaan sih toner sama essence terus beda, pakai essence pakai serum gitu. Itu kan lahirnya dari Korea kan. Nah itu kita ngelihat sih kiblatnya ke sana gitu, bukannya kayak ngejiplak Korea gitu, tapi lebih kayak ngelihat apa ada update apa di sana yang bisa kita bawa ke sini gitu. Betul. Berarti kalau bisa gue summary-in, yang kita lihat adalah apa zat aktifnya gitu kan. Jadi iya, kita dan trennya. Tren zat aktifnya itu gitu, yang dimana yang bagus itulah yang kita ikuti gitu kan. Kemudian juga mengenai rangkaiannya gitu kan, rangkaian pemakaian, kemudian juga varian-variannya gitu kan. Bukannya sekarang kalian banyak juga di side street ya, ruko gitu ya? Residential ya? Kan sekarang ada 3 brand nih under kamu nih, Everwhite, Everpure, Everslim. Nah, tadi kan kita bercanda Everblack atau apalah. Nah itu kamu pengen apakah semuanya akan dikembangin atau Everwhite yang utama, yang lain yang melengkapi kayak gitu? Kita kembangin kok semuanya, kita kembangin. Kayak Everslim ini kan pelangsing kan, dulu tuh cuma ada teh, sekarang tahun ini kita baru launching itu kayak krimnya gitu loh, krim yang buat ngebakar lemak gitu. Jadi kita kembangin kok semuanya. Memang semua tiga-tiganya ini tuh benar-benar beda segmen banget karena kan satu pelangsing, satu kayak skincare, make up, dan satu lagi tuh Everpure, dia tuh kayak konsepnya tuh natural, jadi benar-benar dia tuh kayak 100% natural. Jadi memang beda market banget dan beda juga zat-zat yang dimasukin di situ gitu. Jadi kita tetap kembangin terus produk-produknya, tiap tahun kita keluarin kok produk di masing-masing brand itu. I see. Nah, ngomong soal inovasi kemudian persaingan, ya betul. Kan tadi kita juga sempat bicara bahwa banyak nih belakangan ini brand-brand indie, banyak banget bermunculan gitu kan. Nah itu buat konsumen gitu ya, gimana cukup sih aja lah, cukup gitu. cara memilih bahwa ini produk bagus gitu atau layak dipercaya untuk dipakai, karena balik lagi kan bahwa
beauty itu kan juga salah satu investasi dan kita nggak mau salah pilih dong karena akan merugikan Iya, kita. iya, iya. Sama bro, kita menghadapi struggle yang sama. Kalau gue mengeducate orang buat kurangin consumption and then nabung. Yang pasti yang pertama kan harus BPOM, itu kan udah pastikan. Soalnya kalau nggak BPOM, bener-bener kita nggak tahu sih dia isiin apa kan, kayak serem banget buat merusak kulit. Terus kedua itu memang cari memang brandnya yang udah terpercaya, jangan yang kayak masih banyak kontroversi di luar. Kalau kita lihat di luar negeri, kayak gitu. Terus ketiga itu memang harus coba sendiri. Tapi di Indo kan mall masih yang sebelum pandemi ini ngomongnya. Juga mall kan. masih menjadi favorit gitu untuk orang hangout, menghabiskan waktu bersama keluarga, nunggu macet. Kemudian untuk mulai ketemu orang, meeting people, right? Kemudian datanglah pandemi dan orang nggak targetmu itu ya kan? Tadinya itu mengambil. Apakah ini lu melihatnya sebagai peluang atau gitu ya? Indifference sih? Atau actually kamu mengenalkan beauty ini, mengenalkan skincare, mengenai urutan-urutan perawatan kulit ini ke orang-orang yang tadinya belum terlalu aware dan kemudian setelah jadi aware jadi baru beli Ever White gitu atau membeli produk beauty gitu, sebelumnya mereka mungkin nggak pakai gitu. Iya, sebenarnya sih kita dari akunya sendiri kan kita sering edukasi juga ke teman-teman untuk kayak skincare itu investasi, bener banget kata kamu. Jadi kita tuh edukasi gitu sih, kalau memang merawat kulit itu bukan cuma sekali-sekali tapi harus terus-terusan. Dan mungkin itu juga menarik orang yang dulunya tuh nggak pakai skincare, dan kita edukasi itu harus banget karena kayak produksi kolagen aja tiap tahun di kulit kita di tubuh kita sendiri itu menurun. Itu memang fakta, ada penelitian jurnalnya juga. Jadi kenapa orang kulitnya keriput dan kenapa orang kulitnya kusam, karena produksi kolagennya tiap tahun menurun tapi nggak di maintain gitu loh. Jadi menurut aku tuh kita lakukan itu untuk edukasi teman-teman yang nggak pakai skincare. Kalau gue sebagai konsumen tapi juga yang pakai skincare di merek luar, kita juga infokan kalau kita tuh Everett tuh ada loh sebagai brand lokal yang bisa disandingin. Kita cukup percaya diri untuk dibandingin produknya kita dibandingin produk-produk luar negeri gitu. Kita nggak kalah bagus ya, karena toh kita juga ngambil ingredient otomatis kan jadi nggak banyak brand-brand luar negeri juga kan, karena kan Indonesia belum bisa menghasilkan tadinya mungkin dulu gue bisa ke 20 Fit, sekarang nggak bisa lagi gitu kan. Intinya kalau zat aktifnya sama, kemudian manfaat. Nah itu lu ada plan buat attack orang-orang kayak gue gak? Maksudnya sebagai target market gitu loh. Maksud tadi kan lu bilang konten is one of the thing. Terus ada lagi nggak? Ya. Apalagi juga secara identity ini kan brand lokal yang juga keren karena dipakai oleh banyak orang gitu kan, kurang lebih gitu ya. Nah kalau kamu melihat tren, nggak tahu nih, sekarang kan kita belum bisa bicara banyak soal karena masih pandemi dan sebagainya. Tapi kalau kamu melihat ke depan gitu ya, tren skincare itu kayak gimana? Katakanlah setelah pandemi. Digital. Selama pandemi ini karena itu belum berakhir kan, trennya ke depan itu gimana? Kalau menurut aku sekarang itu lebih kayak orang tuh pengen banget cepat hasilnya kan. Orang tuh pengen banget hasilnya itu yang cepat, yang kalau pakai tuh kayak seminggu udah kelihatan gitu loh. Nah itu butuh zat aktif, itu butuh konsentrat yang tinggi. Jadi kadarnya itu harus yang tinggi konsentratnya. Dan biasanya itu konsentrat tinggi itu ada di dalam cairan, kayak dari di serum, di esen gitu. Jadi menurutku di tahun depan pun masih tren sih yang kayak serum, esen itu kayak gitu sih, kayak serum, toner, esen gitu, karena itu yang bisa dimasukin konsentratnya tinggi gitu kan, sehingga hasilnya itu lebih cepat. I see. Konsentratnya tinggi ya ini. Iya. Ngapain ya? Spend waktunya gimana ya gitu kan? Yang lebih cepat gitu ya. Iya. Karena orang juga nggak sabaran kali ya. Iya benar banget. Dan Ever White selain kalau kayak brand-brand lain, misalkan cuma punya BPOM gitu kan, Ever White ini juga sekarang udah dermatologi tested, jadi memang udah diujiin sama dermatologis kalau memang produk ini tuh aman, layak dipakai untuk semua jenis kulit, semua orang gitu. Jadi nggak yang bikin ketergantungan dan juga nggak bikin yang kayak kulitnya itu bakal bahaya gimana gitu. Karena kita udah ujiin itu dan kita udah lolos dapetin dermatologi. Kalau makanan sendiri bakal ada tambahan lain nggak selain noodles? Menarik tuh, karena setahu saya kalau sebuah brand mengklaim bahwa dia itu dermatologist approved atau tested, itu biasanya harganya udah tinggi, lebih tinggi lagi gitu kan. Benar. Tapi kamu jualnya dengan harga yang biasa gitu kan. Iya, enggak sih, kita nggak ada naikin harga. Itu paling cuma variannya buat aja ya. kasih tahu ke dibanyakin kalau gitu memang ya. kalian udah benar-benar nggak perlu worry banget pakai produk Ever White karena udah pasti aman banget sih, dijamin.
I see, Ini ada yang komen Everwhite juara banget packagingnya. Gue coba bacain beberapa question yang masuk dulu ya bro. Packagingnya ini aku ada sih. Dengan adanya Ini pandemi sih, tapi demand untuk punya terus ini lifestyle lebih yang sehat, aku bilang apakah tadi buat meningkat? jerawat ini nggak pinky lagi, jadi cowok juga bisa pakai kan. Oh, oke. Boleh. Ini yang jerawat. cute. Oke, very nice. Iya, Jadi betul. pengen coba tuh katanya ada yang komen. Oh Iya, iya, wajib. Halal kan ya? Halal, Everwhite halal. Jadi sebenarnya kayak konsepnya brand Everwhite dan kayak desainnya dan juga kayak brand identity-nya itu sebenarnya tuh aku banget sih. Aku tuh orang yang kayak pecicilan gitu loh, yang kayak fun, terus suka juga nonton Korea kan. Jadi memang That's true. emang aku banget gitu loh si Everwhite ini gitu. Jadi ya jadi nggak bisa dibilang kayak Everwhite ini nyontek Korea ya atau apa gitu, nggak sama sekali, karena ini memang aku sendiri dan memang dari awal ini kan aku yang maintain kan, aku yang pegang sendiri marketingnya dan aku juga yang selalu tampil asal jangan habis teman-teman gitu. Jadi mungkin itu salah satu juga kunci suksesnya karena punya identity, karena kan nyari brand identity itu susah banget loh ngebangun. Asal jangan habis sepedaan tadi nongkrong aja ya bro. Puji Tuhannya tuh si Everwhite ini tuh aku nggak perlu kayak nge-branding si brandnya, karena itu diri aku sendiri gitu loh, cara dia menyampaikan, brandnya menyampaikan, sama aku ngomong tuh gue rasa karena ini ya, olahraga itu buat orang-orang nggak bisa dilepasin dari sosial ya sih. Jadi kayak misalnya dulu ya nge-gym kan, maksudnya orang datang ke tempat gym, one of the motivation itu kan karena pengen ketemu orang, atau pas dia lagi nge-gym dia pengen dilihat orang. Oh nih tangan gue gede gitu kan. Kamu gak kepengen melebarkan identity. Ada kayak gitu nggak? Nah ini kan something yang actually lu ubah kan di 20 Feet itu. I don't think experience-nya kan kayak gitu kan. Karena kan 20 Feet is a more one-on-one session dengan si coach, right? You against yourself, you against your target, ya kan? You set your own biar pace cepat and bisa datengin everything. opa. Oh iya, betul. Nanti pembukaan tokonya sama opa ya. Iya, amin. Ada ambisi lain kayak misalnya atau maybe jadi perusahaan go public gitu atau kayak gimana gitu. Pengen banget. Tapi ya itu memang harus buat bertahan aja kan. Sekarang kan indie brand tuh banyak banget kan yang muncul kan. Tapi aku bersyukur banget sih, Everwhite udah 4 tahun tapi masih tetap di atas gitu. Maksudnya brandnya masih tetap orang percaya, terus nggak ditinggalin gitu. Jadi itu yang bikin aku semangat sih buat kayak terus develop terus gitu. Sampai nanti bisa terus ada yang nanya lagi nih, gimana caranya biar bagi yang punya sakit lambung? Bisa go public. Pengen sih itu semua cita-cita, masih mimpi. Dan olahraga apa untuk Amin. Tapi aku percaya sih pertanyaannya dua nih, olahraga apa untuk ngecilin lengan? Aku cuma karyawan biasa kan, tapi dia bisa gitu loh capai sampai sekarang. Berarti nggak ada yang mustahil kalau memang kita ngelakuin yang terbaik, kita tetap usaha sambil berdoa gitu. Makanya tuh sahabat Everwhite tuh ya, mari dukung Everwhite terus biar cepet-cepet opanya datang. Kalau yang sakit lambung itu Fitme aman nggak buat lambung? Amin. Ya gitu. Oke. Ya kerasa nih, Jess, kita udah almost 1 hour. Oh iya. Ada pesan-pesan yang mau kamu sampaikan ke teman-teman kita yang tadi nonton? I see. Pesan-pesannya paling ya itu sih kayak tadi yang kamu bilang itu benar banget. Jadi pakai skincare atau investasi, nabung itu tuh sama-sama, dua-duanya tuh menurut aku itu investasi yang bagus banget, itu yang berguna banget buat masa depan. Kemudian ada itu nggak? Kalau secara lu sebagai entrepreneur wellness, lu punya parameter lifestyle nggak? Itu jangka panjang sih, karena dengan kamu punya kulit yang cantik itu tuh relatif. Kayak misalnya ada orang suka cowok suka cewek gendut, cowok suka juga cewek kurus gitu kan, ada yang suka mukanya kayak gini kayak gitu. Tapi menurut aku untuk punya kulit yang sehat, yang cerah, yang glowing itu tuh kayak semua cowok suka ngelihat orang kayak gitu. Jadi cewek pun juga suka lihat cowok yang kayak gitu. Jadi menurutku itu penting banget untuk kalian tetap rawat kulit kalian, dan juga jangan lupa untuk menabung. Dan menurutku menabung di emas itu oke banget karena memang sih itu kelihatannya kayak orang tua punya investasi, tapi kenyataannya orang tuaku juga dulu nabung emas dan itu individual gitu loh. Memang sport atau aku ngeliat grup sendiri pakai mata kepala aku sendiri kalau itu tuh kayak ditabung, karena kan itu kan nggak berbentuk uang kan, jadi kan nggak bisa belanja pakai emas gitu loh. Jadi benar-benar kayak disiplin nabung, tapi pas benar-benar butuh duit banget itu bisa langsung dijual gitu. Jadi dan itu investasi yang liquid menurutku, nggak yang kayak kalau beli tanah nggak salah juga,
tapi itu gak liquid gitu, susah banget buat kayak ngejual apalagi di zaman sekarang. Ini ada nanya lagi Kak Jeff, waktu jadi ideal buat gym berapa menurutku lama yang biar mau six pack investasi kayak bisa Kak juga Jeff? direkomendasiin tuh buat investasi di emas juga, karena itu berguna banget. Kamu nggak tahu masa depan kamu tiba-tiba ada amit-amit ya, maksudnya butuh kebutuhan khusus yang jeleknya tuh ada musibah atau apa, bener-bener butuh duit kan, maksudnya minjem sana sini belum tentu langsung dikasihkan, tapi kalau kita punya simpenan itu berguna banget. Itu yang negatif. Tapi yang positifnya itu kalau tiba-tiba kamu mau kayak aku dulu berbisnis, pas datang kesempatannya tapi kamu punya tabungan gitu, jadi kamu bisa jalanin itu gitu. Jadi harus komitmen sih untuk kayak investasi baik di uang atau enggak kayak gitu ya. Skincare, salah satu goal yang lu ajarin atau coach itu lu sih coba ajarin ke klien-klien mau six pack nggak gitu kan? Apakah kayak gitu atau enggak? Di beauty, di kulit, di diri kita sendiri buat meningkatkan percaya diri, dan juga investasi di keuangan ya. Nabung salah satunya adalah pilihannya, jangan lupa beli emas. Dan beli emas itu kita lakukan dikit-dikit, nggak perlu langsung sekaligus besar, tapi yang penting kita rajin menabung, dan lama-lama juga jadi banyak sendiri. Apalagi zaman sekarang kita bisa melakukannya secara digital. Yang mau cari tahu lebih banyak tentang Laku Emas, mungkin bisa visit lakumas.com maupun sosial medianya Laku Emas, dan juga pantengin terus IG-nya Everwhite juga ya, karena kan kalau saya lihat banyak promo-promo juga di sana ya, promo e-commerce, promo apa gitu. Thank you ya for Everwhite, for sahabat Everwhite, sukses selalu, dan kita glad having you here in Bold Talks. Thank you. Sukses terus juga buat kamu. Bye bye. Bye bye.